Kepala Desa Hanura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabi pun mau lihat wajah saya, tapi ini karena kebanyakan pakai masker. Ya, kebanyakan pakai masker, kadang-kadang tidur juga pakai masker, akhirnya tumbuh. Ya, kumis, jenggot tumbuh semua. Makanya jangan kebanyakan pakai masker kalau di rumah. Ya, nah, ini wajah saya. Ya. Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kadis, Bu Sri Hartati. Tadi kita bersama-sama melihat beliau duluan karena ada pekerjaan. Yang saya hormati Bapak Kabid, Pak Asnan beserta jajaran. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Bapak Aswan Ferry, ya, beserta staf yang mohon maaf juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu dari Bank Lampung, ada Bu Mentari dan harusnya beliau tadi nomornya 0815. Ya, Mentari. Dan yang tidak lupa pula yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh peserta UMKM Desa Pesawaran dan Kecamatan Kedondong yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahannya lah kita masih diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Kita masih bisa berkumpul di ruangan yang indah ini, di kesempatan yang cerah ini, kesempatan yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula doa teriring salam untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat sahabatnya lah kita bisa mengenal Islam dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi sungguh senang sekali diberikan kesempatan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Ini saya mau paparkan dulu tentang digital marketing warung kopi corner di Desa Hanura. Jadi ada warkop digital, tempo hari 17 Februari diresmikan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Dendi, beserta seluruh kadis-kadis yang ada. Perkenalkan, saya Rio Remota. Kenapa mati ini? Oke, sebentar ya. Ini profil saya. Saya kelahiran tahun 84. Tolong diingat, nanti pas sudah ulang tahun kirim kado ya. Iya. Nah, itu nomor teleponnya. Ada nomor WA, nomor telepon. Dan alhamdulillah tadi pernah kerja di manajer salah satu anak perusahaan Bukit Asam selama 13 tahun. Digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet seperti website, blog, e-commerce. E-commerce itu apa aja? Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Media sosial. Nah, ini sekarang yang media sosial yang paling banyak kita genggam, ya. Ada Facebook, ada Instagram. Kelebihannya, kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauan lebih luas, murah dan efektif, membangun nama brand. Itu sudah pasti kita dapat. Bagaimana cara memulainya? Yang pertama, mempunyai target market dan produk. Jadi dipilih dulu siapa market atau customer kita.
Sekarang ini paling enak, misal di Facebook, misal di IG. Penonton itu adalah customer kita, maka ini saran dari saya. Ya, strategi marketingnya adalah kalau mau barang kita dibeli, kalau mau IG dan Facebook kita dilihat, maka jangan jualan. Bercerita saja sama teman, seolah-olah makan keripik. Wah, padahal di situ kalau mau beli ada di sini, di bawahnya. Tapi jangan langsung tiba-tiba gambar produk, tiba-tiba beli ini, pasti dilewatkan. Bener ya? Kita lagi nonton apa, ada konten apa kita tonton, tiba-tiba muncul konten iklan, langsung dilewatkan. Nah, itu strateginya. Setelah saya pelajari, gimana ini supaya di Facebook sama IG bisa dilihat. Terus customer kita itu sudah jelas, nggak perlu kita harus woro-woro, customernya yang melihat konten kita tadi. Misal Mbak ini sama beliau ngobrol, makan, divideokan, tapi di situ di bawahnya ada nomor telepon. Ya, dia tanpa disadari, setelah dia selesai nonton itu, oh ini jualan keripik tadi, gitu. Ya, malah dia akan mengulang, play lagi lah. Ada 2 keuntungan. Nah itu, ini tapi kebanyakan nggak pakai Facebook, pakai IG, tiba-tiba langsung share produk. Sedangkan saingannya banyak. Ya, kita di ruangan ini aja saingannya sudah berapa? Gitu. Belum desa sebelah lagi. Maka harus kreatif, inovatif. Ini saya sudah melihat, ini sudah luar biasa. Desa Sawaran mampu bersaing dengan desa-desa lain. Dari apa? Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Dari ide kreatif, sambal. Baru desa ini saya lihat ada di sambal. Oh, desa Wairatan. Mana? Lantana, tepung, ini dari singkong. Wah, kan kreatif banget. Kreatif banget. Lahan luas, ya Pak Kadis ya. Lahannya luas. Masalah menjual itu hal paling mudah. Yang paling sulit itu adalah menciptakan produk yang mau kita jual. Itu yang paling susah. Tapi kalau untuk menjual itu hal yang paling ujung dari kegiatan bisnis. Coba bayangkan. Kalau air minum itu ditaruh di teko, ada yang mau beli enggak? Tapi setelah dikasih produk, dikasih botol, tanpa harus disuruh beli, pas harus mau beli ya. Nah itu maksud saya. Jadi ciptakan dulu aja produknya. Mau bikin baju, bikin bando, bikin jepitan, bikin sendal, bikin gelang, ciptakan aja. Percayalah. Setiap apa yang kita ciptakan itu sudah ada rezekinya. Dan itu saya yakin betul. Kalau mau dari Bapak Ibu jadi orang yang lebih daripada keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, maka mindsetnya mulai hari ini harus dirubah, ditambah. 1, saya nggak punya uang. Ini saya titip pesan. Saya nggak punya uang. Kalau mindset itu adalah pikiran. Pikiran kita sudah menjurus, aduh saya nggak pengen punya uang. Pasti dia akan tingkah laku kita, gerak-gerik tubuh kita itu adalah mencari uang. Bagaimana caranya? Ada orang tanpa disuruh dia ikut bantu. Tiba-tiba dikasih uang. Tiba-tiba juga ada, Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Saya butuh pekerjaan. Dapat uang. Karena mindsetnya tadi saya nggak punya uang. Terus yang kedua,
Saya orang kaya. Saya orang kaya. Jangan saya orang miskin, saya nggak punya uang. Bapak Ibu, saya belum pernah mengatakan, hampir belum pernah mengatakan saya tidak punya uang. Walaupun di dompet saya tidak ada uang, saya nggak mau. Pernah reunian, ini saya kasih ininya, saya kasih rumusnya ya. Pernah reunian. Wih Rio, apa kabar? Baik. Gimana rezeki lo? Lancar. Di ATM saya ada 5 miliar. Padahal itu cuma guyonan, bukan gertak, Pak. Dan saya yakin kan nggak bakal juga dia pinjam uang, karena dia tahu itu guyonan. Tapi itu adalah motivasi diri. Pak, gimana kerjaan? Lancar banget. Padahal pada saat itu saya lagi di PHK, baru saya di PHK. Saya pernah mengalami PHK tahun 2000 setelah menikah, 2009. 3 bulan menikah, diberhentikan. Keluarga besar mengatakan, oh habis nikah kok malah diberhentikan tuh. Wah inilah itulah. Tapi ternyata itu bukan masalah. Masalahnya ada di diri kita sendiri. Mau berkembang atau tidak. Saya juga dulu kalau nggak mikirin tentang kepala desa, ya nggak jadi kepala desa. Sudah 13 tahun jadi karyawan swasta, manajer operasional, tiba-tiba berpikir pengen jadi kepala desa. Ya baru jadi kepala desa. Nggak mungkin kalau tidak ada mindset pengen menjadi apa terus tiba-tiba jadi. Itu nggak mungkin. Karena dari waktu kita hadir di dunia saja, bapak ibu kita saja sudah berpikir tentang anak. Maka timbullah kita. Kalau dia nggak berpikir tentang anak, nggak mungkin juga muncul anak. Nah ini kaitannya dengan produk-produk UMKM. Maksud saya, berpikir saya mau nyiptain apa ya? Kemplang rasa bakso, kelanting rasa duren. Itu maksud saya. Baru nanti tercipta. Setelah tercipta itu baru bapak ibu bisa lihat. Punya penghasilan. Tapi kalau cuma hanya duduk-duduk, gibahin kawan, gibahin tetangga, gibahin Pak Kades. Siapa sering gibahin Pak Kades? Enak nggak? Pak Kadus. Langsung Pak Kadus saya bilang Pak Kadus. Oh ini kayaknya langsung curhat dadakan ini. Ya, jadi mengkritik boleh, tapi harus membangun. Kalau cuma hanya mengkritik saja, kasihan. Waktu terus berjalan, ada biaya, tapi hasilnya nol, kasihan. Kita kerja juga tidak bisa sendiri, harus sama-sama. Terus jangan takut juga dengan saingan. Mentang-mentang bikin keripiknya bareng, terus tiba-tiba musuhan, enggak juga. Produk yang mbak ini keripik, yang ini juga keripik, tiba-tiba musuhan. Jangan. Padahal itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, notabenkan diri kita ini menjadi orang goblok, jadi orang bodoh. Kalau orang bodoh itu bertemannya harus dengan orang-orang pintar. Ya, paling enak menjadi orang bodoh. Dah diem aja. Tapi di sekeliling orang-orang pintar. Baru seolah-olah bertanya kepada mereka, Om, ini menurut mbak ini omnya pintar. Om, yang mana ya om? Ini cara jualin keripik saya. Oh dia kasih saran omnya. Oh kayak gini dong. Gini. Coba si om, tolong om. Enak nggak? Jadi orang bodoh. Enak ya? Nah itu. Jadi mindsetnya 3. Nggak punya uang. Saya adalah orang kaya. Yang ketiga tapi bodoh. Bodoh aja. Jangan minterin. Ini saya begini bukan minterin loh.
tapi bertukar pikiran. Jadi di kesempatan ini saya berterima kasih dengan Bapak Bupati. Kita sama-sama juga harus berterima kasih dengan Bapak Bupati melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Sekarang kita diurusi. Saya semenjak dengar Bu Kadis bilang, Pak Rio, nanti ada program ini perintah Pak Bu. Dan ini gagasan saya. Saya langsung respon. Keren, karena saya sudah mulai duluan di Hanura. Hanura saya sudah langsung suruh bikin packagingnya dengan baik. Bikin packagingnya yang baik. Karena ini syaratnya. Orang males kalau mau makan bungkusnya aja sudah nggak menarik. Itu satu. Yang kedua harus ada IPRT. Yang tadi Bu Kadis bilang sekarang bisa ngurus IPRT gratis. Nanti tanya sama ibu-ibu itu yang cantik-cantik, Pak Agus, Pak Kabit, bagaimana caranya? Nanti oleh kepala desa akan difasilitasi. Karena syaratnya harus memang punya IPRT. Kalau nggak punya IPRT, kayak mana mau nyebrang ke Bandung, mau nyebrang ke Jakarta, ke Metro, ya, karena di situ nanti ada labelnya. Jadi orang lebih yakin. Oh, sudah lulus. Produk Hanura sudah nyebrang ke Metro. Sudah nyebrang ke Prengsewu. Pernah saya kirim ke Bandung. Pernah saya kirim ke Bali. Ke Samarinda. Koneksi saya kirim-kirim aja. Kendalanya ternyata cuma di ongkos kirim. Itu aja kendalanya. Nah ini, seperti ini penjualan dan produk promosi yang ada di Hanura. Di sana ada warkop digitalnya, ada tempat Photoshopnya. Jadi barang itu datang ke sana, difoto baru di-share. Ya, lewat digital. Nah itu 15.000. Kalau ini berapa ini? Kalau yang sambal itu 12,5. Itu masih satu murah. Ini jualannya ragu-ragu. Benar, ini kalau menurut saya ini nggak pede. Masalahnya apa? Kenapa nggak pede? Satu, ini labelnya aja udah nyumput kecil. Kalau dia pede taruh di sini, sambal. Terus harganya, kenapa 12.500? Kenapa nggak 15.000? Nah, saya ngukur harga cabai sekarang. Ini yang kadang-kadang susah maju, susah berkembang dan menjadi pengusaha sukses. Karena sudah nggak pede, ya kan? Nggak pede, padahal sudah pinter bikinnya. Tinggal dipercantik. Ini keinginan Bu Kadis, Pak Kades. Kita minta seluruh UMKM yang ada di Pesawaran produknya harus packagingnya baik, bagus. Ayo dong, pede. Ini nggak pede. Nggak pede, ini kurang pede. Terus harganya kurang pede juga. Langsung 15.000. Itu maksud saya, nggak usah setengah-setengah. Ayo dong, langsung bikin yang menarik. Jadi orang itu tertarik, nggak perlu juga dia tanya, ya. Masalah harga sudah ikut. Cuman ini kalau kayak gini caranya 12.500 juga masih ngeden ini nawarin. Betul. Pasti ngomongnya empuk, ini sambelnya enak. Bener deh, ya kan? Karena kemasannya masih nggak pede. Coba apa namanya saus yang kita beli-beli itu, karena produknya bagus, kemasannya bagus, ada enggak kita dia nawarin ke kita? Enggak ya? Tapi tiba-tiba kita beli kan? Nah itu maksud saya. Coba, memang adanya itu kan? Padahal banyak kan produk-produk yang ada kan?
Bener ya? Maksud saya jangan setengah-setengah. Ayo, masalah harga itu jangan takut. Yang penting nilai. Nilai itu adalah maksud saya kemasannya. Ya, kemasannya, nilainya. Value. Nilai. Kalau harga itu tergantung dengan nilai value. Nilai kemasannya. Kalau kemasannya cantik, harganya ngikut. Ya. Nah ini warung digitalnya. Ya, jadi sambil ngopi, sambil santai. Nanti ini keinginannya Pak Bupati ini bisa merata di seluruh kecamatan. Sambil ngopi, nyantai segala macam, tapi bisa jualan. Karena di sana kita tolong bantu share gitu. Nanti di share-nya dari Warkop Digital. Nah kalau sekarang ini bisa dari rumah dengan gadget masing-masing, ya. Nah, itu namanya Photospop, studio mininya. Nah, gitu ya. Jadi nanti hasilnya keren. Hasilnya dia cerah. Kalau yang sekarang ini saya sering lihat adalah ada pohon, ada kembang, taruh di bawah ya. Foto, ya kan? Orang lihatnya apa coba? Lihat kembangnya dia. Ini kembangnya apa ini? Dia nggak lihat keripiknya. Nah ini yang kadang-kadang susah juga. Kenapa nggak laku? Ya. Nah ini ada teknologi pendukung di Warkop Digital. Itu ada POS. Aplikasi UMKM untuk mengelola kasir dan bisnis di genggaman Anda. Jadi nanti bisa di-download di Google Play atau ya bisa di-download. Ada ditanya? Nah, ini apa keuntungannya? Pencatatan transaksi secara manual, tidak adanya laporan keuangan. Ya, ini masalah-masalah kenapa kita perlu aplikasi POS. Pencatatan transaksi yang secara manual. Jadi kalau pakai itu tadi langsung ke gadget. Langsung masuk ke aplikasi. Tidak adanya laporan keuangan, sulitnya mengelola cabang usaha, metode pembayaran terbatas. Inilah yang mengakibatkan kita ini tidak pernah berkembang. Tadi Pak Kadus saya dengar punya panglong kayu, punya sapi ya? Iya betul ya Pak Kadus? Nah, cuman kalau dia administrasinya jelas, ditaruh di laptop, pembukuannya bagus, saya yakin berkembang. Masukkan ke perbankan trust, percaya dia, pembukuannya rapi. Padahal kebunnya sapinya cuma 3. Iya. Tapi pas pembukuannya seolah-olah sapinya banyak. Itu bank percaya tuh. Nah itu harus trik-trik yang seperti itu. Saya yakin pas dananya cair baru dia beli sapi. Nah ini benar banyak gitu kan. Ya, mengelola bisnis tidak pernah semudah ini kalau menggunakan aplikasi POS. Ya, nanti bisa dilihat di Play Store. Ya. Bisa pakai barcode. Nanti ini bisa dilabeli dengan barcode. Jadi lebih keren, lebih cepat pemasaran. Nggak perlu repot-repot. Ya, nanti dipelajari kalau memang pengen mengupload aplikasi POS, ya, ada di Play Store. Di Hanura ada e-commerce yang saya ciptakan. Hanura Delivery, Hanura Takeaway. Jadi hanya dengan di rumah saja warga bisa menikmati jual belinya hanya dengan gadget. Mau sambil tidur-tiduran. Jadi di Hanura sekarang sudah seperti ini. Ini Pak Kadis bisa dicontoh, ya. Supaya apa? Terciptanya ide-ide kreatif yang ada di desa ini. Nanti
pada kreatif nih. Ini yang saya rasakan sekarang di Hanura. Warungnya jarang ada pembeli tapi barangnya habis. Karena apa? Satu kali order 3.000. Kalau mau beli rokok aja, sayang kan? Oh jangan hanya beli rokok berarti. Harus beli mie. Dia nanya sama istrinya, "Bu, beli apa lagi?" "Minyak goreng, Pak." "Apa lagi?" "Kecap, Pak." Beberapa produk, tapi hanya dengan 3.000 rupiah. Nah itu. Sekarang tumbuh es yang unik-unik saya dengar. Tumbuh jajanan cemilan. Tadinya nggak ada nasi kebuli Pakistan, sekarang ada. Karena di sana memang benar-benar ini juga ada Hanuranet. Saya ciptakan di sana fasilitas internetnya. Di sana ada IndiHome dan ada Hanuranet yang dipelopori oleh penggagas atau penggerak desa. Jadi benar-benar saya ingin mendorong warga itu menjadi kreatif dan menjadi pengusaha di desanya masing-masing. Itu ada Bu Nuni kunjungan, Bu Wakil Gubernur. Nah ini peresmian WiFi oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Pak Dirjen, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur PT Telkom. Nah, jadi sekarang Desa Hanura sudah ada WiFi. Ini saya ciptakan. Itu lagi-lagi dikunjungi oleh Bu Wakil Gubernur yang ketiga kali. Setelah saya buat namanya Enjoy Food Hanura. Tadinya ini nggak karuan ini. Gerobak di mana-mana, diatur nggak mau, sampah di mana-mana. Akhirnya saya sulap seperti itu. Nah ini, sekarang ini tadinya tempat sampah ini. Tadinya tempat sampah. Ya, saya bikin namanya Hanura Smart Village Garden. Karena Hanura menjadi lokus pertama kali jadi desa yang smart village di Provinsi Lampung. Kemarin sudah di launching. Tempat ojol menunggu orderan pesanan. Sekarang pada duduknya di sana. Nah, ini juga saya bikin pasar sabin. Pasar sawah artinya. Jadi setiap hari Minggu. Karena sekarang ini baru setelah Lebaran sampai dengan malam. Buka yang namanya kuliner di pinggir sawah. Ini ada beberapa aneka menu UMKM di Pasar Sabin Hanura. Ada cenil, apa itu? Rainbow ice, es kopior, upin ipin, kreatif. Ya, ada pecel pincuk, sate ayam, degan jelly. Kapan-kapan, ayo kita belajar sama-sama ke desa Hanura. Insya Allah nanti di situ ada Bu Susi, terus ada pelaku-pelaku pokja-pokja yang lain. Saya pastikan harus menyambut tamu yang ada. Bersama-sama tukar pikiran, ya. Pak Kades, saya tunggu ke Hanura. Nah ini pas waktu kegiatan berlangsung. Kesimpulan dari ini semua, ya, yang pertama adalah spesifik, fokus, tegas, cepat, baru sodako. Tanpa sodako, nol. Kalau enggak sodako duluan aja, sodako duluan, baru mikirin yang keempat itu, baru keren.
kita bisa keluar dari semua permasalahan, ya harus sedekah. Ya, ini saya berbagi cerita tentang digital yang ada di Hanura. Saya ingin, dan Pak Bupati juga dengan kepala-kepala dinas yang ada, seluruh desa-desa di Pesawaran harus sekarang ini dipaksakan untuk bisa menjadi smart village. Itu kalau mau tahu tentang Desa Hanura, ada IG-nya, ada websitenya. Itu waktu saya demo tentang ETP, pelayanan pertama kali desa menggunakan KTP elektronik. Saya demo di depan Pak Gubernur. Setelah itu baru ke Pak Menteri 2 kali, baru di launching. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Atau sudah lelah, ngantuk? Ada yang mau ditanya? Apa sudah mikirin nasi kotak? Kayaknya iya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, dari itu Ryan yang kita berbagi cerita tadi, dari kerendahan hati yang paling dalam, kita sama-sama ingin belajar bagaimana bisa mengembangkan desa kita masing-masing, mengembangkan potensi diri kita masing-masing untuk keluarga kita. Ya, nanti dampaknya ke desa, terus dampaknya ke kabupaten. Ya Pak Kadis ya. Jadi mari, ayo kita bersama-sama membangun desa melalui UMKM yang ada. Kita sukseskan program UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM ini. Karena sudah pasti, barang tentu, sudah jelas, kalau desanya maju, kreatif, bisa membawa dengan nama kabupaten, tinggal ngadep beliau ini, telepon beliau ini, nggak mungkin nggak dikasih bantuan. Ya, begitu ya Pak Kabid ya. Pasti, ini yang saya rasakan. Desa Hanura minta, langsung dikasih. Dan itu bisa dipakai perorangan. Nah, bukan kepala desanya yang dikasih, tapi langsung kayak beliau misalnya. Mbak, Pak, apa? Menggunakan apa? Kerjaannya apa? Di bidang apa? Dikasih bantuan. Misalnya jahit, dikasih mesin jahit. Tapi harus berbuat dulu, nggak bisa yang namanya nggak berbuat dulu. Yang benar kata Bang Lampung tadi, kalau nggak setahun ya belum boleh ya. Nah, sama. Jadi berbuat dulu, kasih nilai, baru ngajukan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Pasti dibantu. Saya kemarin lihat status beliau menyerahkan mesin cuci, Pak ya, mesin cuci, apa lagi ya? Apa? Kalau tidak salah, mesin cuci, mesin jahit. Terus apa lagi itu saya lihat? Banyak, betul lah. Jadi maksud saya jangan buang kesempatan ini. Ada dinas yang memang saat ini bagus, belum tentu ada hal yang sama. Buktinya dinas itu banyak. Ada dinas perekonomian, dinas apa? Buktinya mana? Ada dinas yang sudah nyata di depan kita adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi jangan buang kesempatan ini. Ayo terus tingkatkan. Ada Bank Lampung, pinjam di Bank Lampung. Mau lebih berkembang lagi, ajukan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama belajar. Ayo kita, saya mengundang, kalau memang ada waktu, Pak Kades, ya, kita ke Hanura, nanti sama-sama kita belajar, bertukar pikiran. Di sana juga ada pengrajin tenun tapis, ya, belajar di sana. Terus ada keripik bayam, keripik sawi, terus pare. Ya, banyak, ada 17 macam produk yang sudah kita share dan kita jual ke luar desa Hanura. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang indah ini. Apabila ada lisan saya yang salah, tutur kata saya yang salah, bahasa tubuh saya yang salah, dari kerendahan hati yang paling dalam saya minta maaf yang semaaf-maafnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri,
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.